Bab 1151. Kegagalan. Ketika para ahli yang diundang oleh berbagai kekuatan besar muncul satu demi satu, suasana di tempat kejadian menjadi terpolarisasi. Bagi sebagian besar penonton, mampu melihat begitu banyak pakar dari daftar manusia sekaligus, mereka tentu saja sangat gembira. Karena hari ini ditakdirkan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Meski mereka tidak dapat berpartisipasi, dapat menyaksikannya secara langsung juga merupakan suatu kehormatan. Namun bagi kekuatan seperti keluarga Han dan keluarga Zhu, mereka tidak begitu bahagia. Terutama Han Minghao. Awalnya dia mengira bahwa setelah mengundang Chen Chunan, keluarga Han-nya pasti akan menang dan merebut pedang iblis emas, tetapi tanpa diduga, kekuatan berikutnya masing-masing lebih luar biasa daripada sebelumnya. Chen Chunan yang diundang oleh keluarga Han justru menjadi yang paling tidak menonjol. Hal ini membuat ekspresi Han Minghao sangat muram. Pada saat ini, Gong Ke berbicara. Ekspresinya juga sangat terkejut. Sebagai protagonis, dia tidak menyangka begitu banyak ahli akan muncul di perjamuan malam ini. Pada saat ini, Gong Ke perlahan mengamati seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara yang dalam. Karena semua orang telah mengundang master, selanjutnya, masing-masing dapat menunjukkan keahliannya sendiri. Saya tetap mengatakan hal yang sama, mengambil pisau itu berisiko, jadi harap berhati-hati. Setelah Gong Ke selesai berbicara, ruang perjamuan berubah menjadi sunyi senyap. Keheningan ini berlangsung sekitar 10 detik, lalu Zhu Tanggong tertawa dan berkata, "Bukankah semua orang sangat antusias tadi? Mengapa tiba-tiba tidak ada gerakan? Jika tidak ada yang berminat, biarkan Tuan Jiang mengambil tindakan langsung. Kalau begitu, kalian semua mungkin tidak punya kesempatan." Mendengar ini, Han Minghao menjadi agak cemas dan buru-buru menatap Chen Chunan. Namun, Chen Chunan berkata, "Karena Tuan Jiang ada di sini, aku akui aku bukan tandingannya, jadi aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Jika orang lain berpikiran sama seperti saya, biarkan Tuan Jiang bertindak langsung." Begitu Chen Chunan selesai berbicara, Mo Yuan tiba-tiba berdiri. "Tunggu sebentar. Biar aku coba dulu." Setelah berbicara, dia tidak peduli dengan reaksi orang lain, dan langsung melangkah maju ke peti batu. Melihat Mo Yuan beraksi, yang lain memasang ekspresi berbeda, tetapi mereka semua menoleh ke arah Jiang Xiu. Hanya untuk melihat ekspresi Jiang Xiu yang tenang, tanpa ada niat untuk menghentikannya sama sekali. Semua orang bingung, mungkinkah Jiang Xiu hanya akan menyaksikan harta karun itu ditaklukkan oleh orang lain? Atau dia tidak percaya Mo Yuan mampu menaklukkan pedang iblis emas? Dengan keraguan, semua orang terus menatap ke arah Mo Yuan. Pada saat ini, Mo Yuan sedang menatap pedang iblis emas di peti batu, pertama-tama memeriksanya selama 1 menit. Semenit kemudian, dia tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangan langsung ke gagang pedang setan emas. Begitu tangannya menyentuh gagang, tiba-tiba terdengar suara dengungan. Pedang setan emas kembali memancarkan cahaya hitam keemasan. Kerumunan tidak terkejut dengan hal ini. Karena ketika Han Minghao mencoba menundukkan pedang ini sebelumnya, situasi yang sama terjadi. Namun, dibandingkan dengan Han Minghao, Mo Yuan jelas berada di level yang berbeda. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, langsung mengabaikan cahaya emas hitam itu, menggenggam gagangnya erat-erat, dan kemudian, dengan susah payah, menarik pedang setan emas keluar dari peti batu. Saat pedang iblis emas meninggalkan peti batu, aura berdarah mengerikan menyebar dari pedang itu. Dalam sekejap, semua orang di ruang perjamuan merasakan tekanan berat di hati mereka. Tentu saja, hanya seniman bela diri yang dapat merasakan tekanan ini. Banyak seniman bela diri tingkat rendah, mereka yang kultivasinya di bawah alam bawaan, bahkan merasa sesak napas, sementara beberapa bahkan langsung pingsan. Dan bagi para seniman bela diri tingkat tinggi, yang kultivasinya di atas Grand Inate, atau bahkan Saint Realm, juga terpengaruh sampai batas tertentu. Zhou Yu tidak terkecuali. Saat ini, matanya tertuju pada pedang setan emas di tangan Mo Yuan. Indra keilahiannya sepenuhnya tertarik oleh aura berdarah yang keluar dari bilah pedang itu. Pada saat itu, Zhou Yu tampak telah melintasi ruang angkasa dan muncul di medan perang. Ini adalah tanah kematian, neraka di bumi. Medan perang dipenuhi mayat-mayat, sejauh mata memandang, mayat bertumpuk sejuta. Dan di tengah-tengah medan perang, ada sosok yang menjulang tinggi, membelakangi Zhou Yu, sambil memegang sebilah pedang. Pedang ini adalah pedang setan emas. Pada saat ini, darah di pedang iblis emas menyambung menjadi garis-garis, yang terus menetes. Tepat saat Zhou Yu menatap sosok itu tiba-tiba bergerak. Dia melihatnya perlahan berbalik, menatap ke arah Zhou Yu. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terdengar dalam pikiran Zhou Yu. Zhou Yu gemetar sekujur tubuh, dan pemandangan di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping bagaikan kaca, lalu lenyap.
Zhou Yu terbangun dari pemandangan aneh itu. Zhou Yu yang terbangun memiliki mata penuh keterkejutan. Pedang ini bisa menghasilkan fenomena dahsyat seperti itu, mungkinkah roh pedang telah muncul di pedang itu? Menyadari hal ini, bahkan Zhou Yu pun terkejut. Pada saat ini, Mo Yuan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Zhou Yu tersadar kembali, dan langsung melihat Mo Yuan gemetar seluruh tubuhnya. Tangan yang memegang pedang setan emas berdarah deras. Darahnya mengalir ke bilah pedangnya. Namun sebelum mencapai tanah, anehnya ia diserap. Pedang iblis emas terus-menerus melahap vitalitas dan darah Mo Yuan. Mo Yuan mengaktifkan Gang Jin untuk melawan, tetapi hanya setelah 10 detik, sosok Mo Yuan mulai bergetar hebat. Saat cahaya emas hitam di pedang iblis emas menjadi lebih intens, Mo Yuan tidak dapat bertahan lagi. Setelah setengah menit berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian wajahnya menjadi sangat pucat. Mo Yuan tidak dapat bertahan lagi, dia melemparkan pedang iblis emas kembali ke peti batu, mundur cepat, dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk ditelan. Melihat kejadian ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Jelas, Mo Yuan telah gagal. Dihitung dari awal, ia bertahan selama total 1,5 menit. Bahkan Mo Yuan dari pedang Black Abyss yang perkasa hanya bertahan 1,5 menit, itu menunjukkan betapa sulitnya itu. Pada saat ini, tak seorang pun berani meremehkan pedang ini lagi. Dan tepat saat Mo Yuan mundur, Li Chanfeng melancarkan gerakannya. Bab 1152. Niat pedang kekuatan pedang. Saat semua orang belum pulih dari keterkejutan atas cederanya Mo Yuan, tangan Li Chanfeng telah mencengkeram gagang pedang iblis emas. Saat dia memegang gagang pedang, seperti yang diduga, cahaya hitam dan emas itu muncul sekali lagi. Pada saat ini, semua orang telah terbangun, semuanya menatap tajam ke arah Li Chanfeng. Li Chanfeng, setelah memegang gagang pedang, tidak segera mengangkat bilah pedangnya tetapi malah mulai memahami dengan tenang. Setelah berkedip sebentar, cahaya hitam dan emas itu mulai melilit lengan Li Chanfeng, tampaknya berusaha menghancurkannya. Menghadapi serangan pedang iblis emas, kilatan dingin muncul di mata Li Chanfeng. Segera setelah itu, ia mendengus dingin, dan dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Niat pedang tajam itu tampaknya berubah menjadi ratusan bahkan ribuan pedang kecil tak kasat mata, menyapu ke arah cahaya pedang-pedang iblis emas. Untuk sesaat, bentrokan niat yang diam dan tak terlihat meletus dengan hebat. Di mata kebanyakan orang, Li Chanfeng hanya berdiri di sana sambil menggenggam gagang pedang, diam tak bergerak. Namun, kekuatan ki yang tajam dapat dirasakan muncul di udara, terus menyebar keluar, melukai kulit orang-orang. Dalam keadaan terkejut, semua orang mundur, meninggalkan ruang besar di tengah lapangan. Kemudian, semua orang memperhatikan Li Chanfeng dari jauh. Tak lama kemudian, niat pedang Li Chanfeng mengambil alih kendali. Di telapak tangannya, tiba-tiba, energi pedang yang terlihat melonjak keluar, langsung menyelimuti pedang iblis emas sepenuhnya. Pada saat ini, kilatan melintas di mata Li Chanfeng. Dia mengerahkan tenaga pada lengannya, dan pedang iblis emas langsung diangkat olehnya. Adegan yang mencengangkan terjadi, di tangannya, pedang iblis emas bergerak sangat tenang, sama sekali tidak terjadi keributan besar saat Mo Yuan mengangkatnya sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak kaget. Mungkinkah pedang iblis emas ini akan ditundukkan oleh Li Chanfeng? Kekuatan Li Chanfeng benar-benar mengerikan, mampu menekan pedang iblis emas dengan paksa. Memang, tatapan orang banyak ke arah Li Chanfeng dipenuhi rasa kagum. Namun, pada saat ini, banyak juga yang memandang ke arah Jiang Xiu. Lagi pula, peringkat Jiang Xiu di daftar manusia lebih tinggi dari Li Chanfeng. Ketika Jiang Xiu muncul sebelumnya, kebanyakan orang percaya bahwa pedang setan emas akhirnya akan jatuh ke tangannya. Sekarang, melihat Li Chanfeng tampaknya akan berhasil, apakah Jiang Xiu hanya akan menonton? Banyak yang diam-diam berspekulasi apakah Jiang Xiu akan campur tangan dengan paksa. Namun, yang membuat semua orang kecewa, Jiang Xiu tetap tenang dan bahkan mengambil langkah mundur, seolah memberi isyarat kepada semua orang bahwa ia tidak akan campur tangan. Waktu berlalu menit demi menit. Li Chanfeng kini telah mengangkat pedang setan emas tinggi-tinggi selama 5 menit. Pada saat ini, dia masih tetap tenang. Tampaknya tidak ada yang luar biasa. Menyaksikan hal ini, Han Minghao dan yang lainnya memiliki sekilas rasa kesal di mata mereka tetapi tidak berdaya. Bahkan ekspresi Zhou Yu pun berubah. Li Chanfeng ini sungguh hebat, niat pedang dari alam transenden secara paksa menekan pedang setan emas. Namun, itu terjadi pada saat ini. Li Chanfeng, yang tetap tenang sepanjang waktu, tiba-tiba menggigil seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya merah darah tiba-tiba meletus dari pedang iblis emas yang sebelumnya tenang. Li Chanfeng segera mengerahkan seluruh kekuatan pedangnya, berusaha untuk terus menekannya. Namun,
Cahaya merah darah itu jelas luar biasa, langsung menerobos penekanan niat pedang Li Chanfeng. Mendesis. Tiba-tiba, pakaian di lengan Li Chanfeng terkoyak oleh cahaya merah darah, meninggalkan beberapa luka berdarah yang mengejutkan di lengannya. Terlebih lagi, darahnya dilahap habis oleh pedang iblis emas. Ekspresi Li Chanfeng berubah drastis, dia meraung pelan, energi pedang yang kuat meledak, langsung mengguncang pedang iblis emas, lalu dia mundur cepat. Setelah menjauhkan diri dari kotak batu itu, Li Chanfeng akhirnya menghentikan gerakannya, menatap kotak batu itu dengan ekspresi yang sulit. Setelah waktu yang lama dia berkata dengan enggan. Ini layak menjadi senjata ilahi seorang seniman bela diri alam raja. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiang Xiu. Saya kalah. Sekarang giliranmu. Dengan itu, Li Chanfeng berjalan ke samping, mengeluarkan obat pil, dan mulai pulih. Mengenai hasil ini, Jiang Xiu tidak terkejut sedikitpun. Dia berkata dengan tenang. Niat pedangmu, meskipun telah mencapai ranah transenden, terlalu terobsesi dengan ranah niat pedang. Pemahamanmu tentang senjata masih kurang. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan jika kau memasuki alam raja, hanya itu saja yang akan terjadi. Karena usianya yang sama dan hanya terpaut 2 peringkat dalam peringkat daftar manusia, namun sedang diberi instruksi di depan umum oleh Jiang Xiu dengan nada berceramah, wajah Li Chanfeng tampak tidak lebih baik lagi. Dengan wajah dingin dia berkata, Jiang Xiu, meskipun aku tidak berhasil, kamu juga mungkin tidak berhasil. Jika kau ingin mengajariku, kau agak kurang. Jiang Xiu tersenyum dengan sedikit penghinaan. Apakah aku agak kurang? Lalu buka matamu lebar-lebar dan lihat apa itu domain pedang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Li Chanfeng tiba-tiba berubah, ekspresi terkejut muncul di matanya. Mungkinkah Jiang Xiu telah memahami domain pedang? Benar-benar mustahil. Hanya seorang seniman bela diri alam raja yang mungkin mampu memahami alam pedang, tidak peduli seberapa jeniusnya Jiang Xiu, dia hanyalah seorang seniman bela diri alam suci, bagaimana mungkin dia bisa memahaminya? Bukan hanya Li Chanfeng, bahkan Zhou Yu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Pandangannya tertuju pada Jiang Xiu, dia ingin melihat, apakah Jiang Xiu benar-benar memahami domain pedang. Di tengah fokus semuanya, Jiang Xiu datang di depan kotak batu. Dia menyipitkan mata, mengulurkan 2 jarinya yang seperti pedang, dan mengarahkannya ke Golden Demon Blade. Dalam sekejap, 2 kekuatan pedang yang mengerikan langsung meledak ke arah pedang iblis emas. Bab 1153. Jiang Xiu mengambil tindakan. Tidak seorang pun menduga bahwa Jiang Xiu akan langsung menyerang pedang iblis emas sejak awal. Apa yang sedang dia coba lakukan? Semua orang menatap Jiang Xiu dengan saksama. Hanya untuk melihat bahwa serangannya tidak menghasilkan dampak yang mengguncang bumi. Kekuatan pedangnya tiba-tiba menyatu dengan pedang iblis emas. Tidak ada cahaya hitam atau emas yang muncul di Golden Demon Blade. Segalanya begitu aneh. Namun, adegan ini menyebabkan ekspresi Gong Ke berubah untuk pertama kalinya. Gong Ke tiba-tiba melirik ke arah kerumunan di kejauhan, lalu menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepala, merenungkan sesuatu yang tidak diketahui. Pandangan itu saja menyebabkan Zhou Yu di tengah kerumunan tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Gong Ke. Meskipun dia juga memperhatikan Jiang Xiu, dia masih memiliki pikiran untuk mengamati situasi di lapangan. Dia sangat yakin bahwa orang yang dilihat Gong Ke sebelumnya adalah dirinya. Ini aneh. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Gong Ke, dan paviliun bela diri serta keluarga Gong juga hampir tidak pernah berurusan. Apa sebenarnya maksud dari penampilan Gong Ke? Zhou Yu bukan orang yang suka mengkritik, tetapi tatapannya barusan membuatnya merasa luar biasa. Dan tepat pada saat itu, Jiang Xiu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pedang setan emas di tangannya. Adegan ini sebenarnya tampak sangat mirip dengan teknik Li Chanfeng sebelumnya. Namun, Zhou Yu menyipitkan matanya, dengan kilatan keterkejutan dalam tatapannya. Melalui kekuatan roh primordialnya yang kuat, Zhou Yu menyadari bahwa tindakan Jiang Xiu, meskipun mirip dengan Li Chanfeng, sangat berbeda. Strategi keseluruhan Li Chanfeng adalah menekan momentum Golden Demon Blade dengan niat pedangnya yang kuat. Idenya tidak salah, tetapi sayangnya, ia meremehkan kekuatan pedang iblis emas dan melebih-lebihkan niat pedangnya sendiri, sehingga ia hanya bertahan selama 5 menit sebelum diserang balik oleh pedang iblis emas. Namun, Jiang Xiu langsung menyerang pedang iblis emas sejak awal. Sepertinya ia menggunakan niat pedang yang lebih kuat untuk menekannya, tetapi sebenarnya, ia menggunakan niat pedangnya untuk berkomunikasi dengan kekuatan pedang tersebut. Tindakan ini ternyata ada pengaruhnya. Dengan demikian, Jiang Xiu dengan mudah mengambil pedang setan emas. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada satu kali pun Golden Demon Blade menyerang balik dia. Dalam sekejap mata, 7 menit telah berlalu. 7 menit ini begitu tenang hingga tak terbayangkan. Sepanjang proses, Jiang Xiu bahkan tetap diam tak bergerak. Melihat pemandangan ini,
Li Chanfeng, yang berdiri di samping, mengubah ekspresi wajahnya beberapa kali. Di antara mereka yang hadir, dia dan Jiang Xiu berlatih pedang Dao. Hanya dia yang bisa memahami secara mendalam apa yang dilakukan Jiang Xiu. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Jiang Xiu sebelumnya benar. Dia terlalu terobsesi dengan niat pedang dan kurang memiliki persepsi terhadap pedang itu sendiri, sementara tindakan Jiang Xiu membuktikan hal ini. Dalam hal itu, Jiang Xiu benar-benar melampauinya. Demikian pula, Mo Yuan juga memperhatikan kehalusannya, dan ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Tepat saat semua orang mengira Jiang Xiu pasti akan menaklukkan pedang iblis emas. Tiba-tiba, bam, terdengar suara berat. Pedang setan emas di tangan Jiang Xiu tiba-tiba jatuh ke dalam kotak batu. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Dalam pemandangan itu tampak seolah-olah lengan Jiang Xiu telah lelah, dan pedang setan emas terjatuh begitu saja. Namun bagaimana itu mungkin? Sebagai ahli puncak alam suci, dia bahkan tidak bisa memegang pedang. Pada saat ini, semua orang menatap Jiang Xiu dengan bingung. Termasuk Zhou Yu. Zhou Yu juga sama terkejutnya, tetapi seketika, kekuatan roh primordialnya mendeteksi kelemahan sesaat di wajah Jiang Xiu, yang dengan cepat ditutupi. Hampir tidak ada seorang pun yang menyadari ekspresi abnormalnya. Saat itu, Jiang Xiu berbicara. Saya gagal. Semua orang menatap Jiang Xiu dengan bingung. Jiang Xiu melanjutkan. Pedang iblis emas ini adalah senjata seorang ahli puncak alam raja. Meskipun telah meninggalkan tuannya, pedang ini tak dapat ditundukkan oleh seorang prajurit alam suci. Setelah Jiang Xiu selesai berbicara, dia mundur ke belakang Zhu Tanggong. Zhu Tanggong merasa cemas. Dia buru-buru bertanya, Tuan Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kecuali seorang seniman bela diri dari alam raja mengambil tindakan sendiri, tak seorang pun dapat menaklukkan pedang ini. Tapi kamu cuma berjarak 2 menit. Kalau saja kamu bertahan sedikit lebih lama. Jiang Xiu mendengus dingin. Jika aku bertahan lebih jauh, kemungkinan besar aku akan terkoyak oleh kekuatan bilah yang meletus. Mendengar ini, wajah Zhu Tanggong berubah sangat masam. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang Jiang Xiu malam ini, dengan tujuan memastikan kemenangan, tetapi tidak menyangka bahkan Jiang Xiu akan tidak berdaya. Untuk sesaat, dia begitu marah dalam hati hingga hampir muntah darah. Tentu saja, saat ini, orang-orang dari keluarga Han, keluarga Ao, dan kamar dagang Tianyu juga menunjukkan ekspresi muram. Semua orang menginginkan senjata suci ini, tetapi sekarang tampaknya tidak seorang pun bisa mendapatkannya. Mungkinkah ini benar-benar berakhir seperti ini? Tepat pada saat itu, Han Minghao tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap Gong Ke dan berkata, Tuan Gong, karena tak seorang pun bisa menjinakkan pedang ini, keluarga Han kami bersedia membelinya. Sebutkan harga Anda secara langsung. Mendengar ini, Zhu Tanggong tidak peduli lagi dengan rasa frustrasinya dan buru-buru berbicara. Keluarga Zhu kami juga bersedia mengeluarkan uang. Gong Ke tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, Maaf, Tuan Muda Han, Tuan Zhu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pedang ini hanya hadiah, tidak untuk dijual. Mendengar ini, Ao Zie, dengan ekspresi jelek, berkata, Tuan Gong, tindakan Anda menimbulkan kecurigaan tentang motif Anda. Mungkinkah kau sengaja mempermainkan kami? Tahu betul bahwa tak seorang pun di antara kita yang dapat menaklukkan pedang ini, namun kau masih mengadakan perjamuan ini, mungkin karena kau pikir kami mudah terhibur. Perkataan Ao Zie jelas mulai mengancam Gong Ke. Ekspresi Gong Ke sedikit berubah. Kau melebih-lebihkan, Tuan Muda Ao. Beraninya keluarga Gongku mengejek semua orang. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang hadir, mungkin orang lain bisa menaklukkan pedang ini. Hahaha. Han Minghao yang ada di dekatnya tertawa dingin. Bahkan Tuan Jiang pun tak mampu menaklukkannya, bagaimana mungkin ada orang lain yang mampu? Begitu Han Minghao selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Tuan Gong benar, belum ada yang mencoba, apa yang kalian buru-buru lakukan? Bab 1154. Pedang Iblis 8 Tebasan. Mendengar kata-kata itu, semua orang tertegun sejenak, lalu menoleh. Dari tengah kerumunan, seseorang melangkah maju. Itu Zhou Yu. Han Minghao awalnya terkejut, lalu mencibir. Zhou Yu. Begitu banyak ahli dari daftar manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kau, orang tak berguna yang bahkan tidak bisa masuk ke daftar manusia, ingin mencoba. Zhou Yu melirik Han Minghao dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak berharga, lalu dikalahkan oleh seseorang yang tidak berharga, apa jadinya dirimu? Anda. Han Minghao,
yang lukanya diekspos secara terbuka oleh Zhou Yu, tentu saja sangat marah. Kekalahan dari Zhou Yu telah menyebar ke seluruh kalangan atas kota Hu. Awalnya ia dipuji sebagai yang terbaik di antara generasi muda kota Hu, sejak perjamuan itu, tak seorang pun menyebutnya demikian lagi. Masalah ini masih membuat Han Minghao kesal. Zhou Yu mencibir. Kamu seharusnya bersyukur karena kamu telah melawanku sebulan yang lalu. Dan saat itulah aku paling lemah. Sekarang, kau bahkan tidak layak menghadapiku lagi. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut, menatap Zhou Yu. Sungguh arogan. Han Minghao gemetar karena marah, hampir melancarkan serangan karena geram, tetapi Paman Li menahannya. Tuan muda, jangan biarkan dia memprovokasi Anda. Tenang. Upayanya hanya akan menyebabkan kematian. Mendengar kata-kata Paman Li, Han Minghao terkejut. Memang. Jika bahkan ahli daftar manusia seperti Jiang Xiwu tidak bisa menaklukkannya, dan Li Chanfeng dan yang lainnya terluka. Bukankah Zhou Yu sedang mencari kematian dengan mencobanya? Memikirkan hal ini, Han Minghao menjadi tenang. Dia mencibir, mundur, melipat tangannya, dan menatap Zhou Yu. Zhou Yu tak peduli padanya. Ia melangkah ke kotak batu itu, mengulurkan tangan tanpa ragu, dan meraihnya. Pada saat menggenggam kotak batu itu, cahaya abu-abu berkedip di mata Zhou Yu. Kekuatan roh primordialnya langsung menembus pedang setan emas melalui telapak tangannya. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Zhou Yu. Kebanyakan orang menunjukkan rasa ingin tahu. Lagi pula, belakangan ini, kepala paviliun bela diri sangat memukau. Banyak yang hadir belum pernah melihat Zhou Yu secara langsung, hari ini adalah kesempatan untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan atau hanya terkenal tanpa alasan. Hanya ahli seperti Chen Chunan, Mo Yuan, Li Chanfeng, dan Jiang Xiwu yang tidak peduli pada Zhou Yu. Di mata mereka, siapapun yang berada di bawah daftar manusia hanyalah seekor semut. Di tengah beragam ekspresi kerumunan, sesuatu yang monumental tengah terjadi dengan Zhou Yu. Saat roh primordialnya menyentuh pedang setan emas, seluruh lingkungan di sekitarnya berubah. Seolah-olah dia melewati terowongan ruang waktu dan muncul di medan perang yang mengalir sungai darah. Dan di tengah medan perang itu, berdirilah sebuah siluet yang mendominasi. Siluet itu lagi. Siluet ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Zhou Yu saat Li Chanfeng mencoba menaklukkan pedang iblis emas. Saat itu, hanya pengaruh singkat dari kekuatan pedang-pedang iblis yang memperlihatkan adegan ini padanya. Zhou Yu mengira itu hanyalah ilusi. Tanpa diduga, dia melihat siluet itu lagi sekarang. Saat Zhou Yu masih ragu, sebuah suara benar-benar keluar dari siluet itu. Pedang iblis emas telah menghabiskan terlalu banyak darah. Ini bukan pisau pembantaian, namun ia mengemban misi pembantaian. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Entah kenapa, ia merasa seolah-olah siluet di hadapannya adalah orang hidup yang tengah berbicara kepadanya. Siapa kamu? Pikiran Zhou Yu tergerak saat dia bertanya. Siluet itu tidak berbicara. Setelah lama terdiam, tiba-tiba ia berbicara. Aku bisa merasakan aura yang familiar padamu. Pedang ini akan kuberikan padamu. Dan teknik pedangnya. Teknik pedang ini disebut 8 tebasan pedang iblis. Untuk mempelajari teknik ini, seseorang membutuhkan fisik yang kuat dan ganjin yang kuat. Selanjutnya, saya akan menunjukkannya kepada Anda sekali. Siluet itu berbicara seakan-akan berbicara pada dirinya sendiri terus-menerus. Setelah berbicara, tiba-tiba ia bergerak. Dia menghunus pedang setan emas dan menebas udara dari jarak jauh. Potongan pertama, Dawn Star Slash. Pada saat ini, Zhou Yu memperhatikan sosok agung yang menghunus pedang setan emas. Dengan setiap gerakan, sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi meletus. Zhou Yu terpesona. Teknik pedang yang begitu kuat dan kokoh ada di dunia ini. Dia terpesona olehnya. Teknik 8 potongan dipertunjukkan dengan cepat. Dentang. Pedang iblis emas terlempar ke arah Zhou Yu, mendarat dan menancap di tanah di hadapannya. Gagang pedang itu bergetar terus-menerus. Dan sosok itu, di udara, melolong panjang ke langit lalu menghilang. Melihat ini, ekspresi Zhou Yu berubah. Ia ingin bertanya kepada sosok misterius itu mengapa ia memilihnya, tetapi sayangnya, ia tak punya kesempatan lagi. Zhou Yu menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pedang setan emas di depannya. Dia mengulurkan tangannya, memegang gagangnya, dan dengan kuat, mencabut pedang setan emas dari tanah. Bab 1155. Mendapatkan pedang. Pada saat ini, di dalam aula, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menatap Zhou Yu, mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Karena Zhou Yu telah berdiri di depan peti batu selama hampir 10 menit. Selama 10 menit ini, Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun, dia juga tidak mengangkat pedang iblis emas, hanya berdiri di sana.
Apa yang dia lakukan? Apakah dia sengaja membuang-buang waktu? Kalau keempat ahli daftar manusia saja tidak bisa, apa yang membuatnya berpikir dia bisa? Dia mungkin hanya berpura-pura. Lihatlah dia sekarang, bukankah dia sudah menarik perhatian semua orang? Sekalipun gagal, dia masih bisa bergabung dengan keempat ahli daftar manusia. Bukankah itu meningkatkan taruhannya sendiri? Hah! Benar juga, tapi bukankah ini terlalu tak tahu malu? Sementara semua orang bergosip dan berdiskusi, Han Minghao tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Dia mengejek. Zhou Yu, kamu bisa atau tidak? Kalau tidak, berhenti berpura-pura dan turun. Namun, Zhou Yu masih tidak bergerak sama sekali. Melihat Zhou Yu mengabaikannya, amarah Han Minghao yang hampir tak tertahan pun berkobar lagi. Dia menoleh, melirik Paman Li, dan mengangguk padanya. Paman Li segera mengerti maksud Han Minghao dan berjalan menuju punggung Zhou Yu. Melihat kejadian ini, wajah Paman Wang yang berada di samping Jiang Xin menjadi gelap saat dia melancarkan teknik gerakannya dan menghalangi Paman Li. Dia menghentikan Paman Li, wajahnya tegas, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Paman Li mendengus dingin. "Tentu saja, untuk membuatnya mundur, kecuali jika Anda ingin kita semua menunggu di sini." Paman Wang berkata dengan dingin, "Usaha Zhou Yu belum berakhir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Paman Li mencibir. "Tidak sopan, baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk bersikap tidak sopan." Melihat keduanya hendak bertarung. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara logam beradu, mengagetkan semua orang, membuat mereka menoleh dan melihat. Hanya untuk melihat, Zhou Yu benar-benar bergerak. Dia meraih pedang setan emas dan memegangnya secara horizontal di depan dadanya. Melihat ini, Paman Li tertegun, lalu mencibir. Tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Setelah berbicara, dia tidak lagi menghadapi Paman Wang dan mundur. Selama Zhou Yu mengambil pedang itu, serangan balik dari pedang iblis emas pasti akan menantinya, dan dia tidak perlu bertindak, cukup duduk dan menonton saja. Pada saat ini, melihat Zhou Yu mengangkat pedangnya, Jiang Xin yang berada di sampingnya merasakan jantungnya berdebar kencang, dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, menatap Zhou Yu dengan gugup, terus-menerus berdoa dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 5 menit telah berlalu. Awalnya, kebanyakan orang menunggu untuk melihat lelucon. Namun saat waktu berlalu di tengah jalan, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut dan ragu. Karena suasananya amat sunyi. Dibandingkan dengan keributan sebelumnya ketika keempat ahli daftar manusia menaklukkan pedang setan emas, di sisi Zhou Yu, suasananya senyap bagaikan sebuah gambar, sunyi senyap. Dari wajah Zhou Yu, tidak terlihat rasa sakit atau perjuangan. Terlebih lagi, pedang iblis emas tampaknya tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Wajah Han Minghao berangsur-angsur berubah cemberut, lalu menjadi marah dan cemburu. Mata Ao Ziye berkedip karena terkejut, tetapi mengingat sesuatu, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Wajah Zhu Tanggong tidak berekspresi, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, kilatan dingin dapat terlihat di matanya. Hanya satu orang yang wajahnya penuh kegembiraan, hampir tidak dapat menahannya. Orang itu adalah Gong Ke. Tak lama kemudian, 5 menit berikutnya berlalu. Saat waktunya tiba, Gong Ke segera berdiri dan berkata, "Selamat kepada Tuan Zhou Yu atas penghargaan pedang iblis emas. Mulai sekarang, senjata ilahi ini milik Tuan Zhou." Mendengar ini, semua orang tercengang sesaat. Pedang setan emas, begitu saja, jatuh ke tangan Zhou Yu. Semua orang merasa agak sulit untuk memprosesnya. Pada saat ini, Chen Chunan, Mo Yuan, Li Chanfeng, Jiang Xiu, mata keempat orang ini mengungkapkan sesuatu yang berbeda ketika mereka melihat Zhou Yu untuk pertama kalinya. Namun, yang lebih dari segalanya, mata mereka dingin. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, jelas bagi banyak orang bahwa Zhou Yu telah menyinggung keempat orang ini. Pada saat ini, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka lebar. Dia menghembuskan napas panjang, kemudian kegembiraan yang tak terkendali terpancar di matanya. Dalam 10 menit singkat sebelumnya, dia telah memahami 8 tebasan pedang iblis. Sekarang, dia telah mengukir ke-8 potongan itu sepenuhnya dalam pikirannya. Meski itu hanya pemahaman awal, setelah menyaksikan kekuatan luar biasa saat sosok itu menghunus pedang, Zhou Yu yakin suatu hari nanti ia juga bisa mencapai tingkat itu. Gong Ke berjalan cepat menuju Zhou Yu. "Selamat, Tuan Zhou." Zhou Yu tersenyum tipis, menatap Gong Ke dalam. "Saya juga harus berterima kasih kepada Tuan Gong." Gong Ke melambaikan tangannya. Tidak perlu, itu hanya harta karun yang memilih pemiliknya." Lega rasanya bagi keluarga Gong melihat harta karun ini menemukan rumahnya. Setelah berbicara,
Gong Ke langsung menatap ke arah kerumunan. Malam ini, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Perjamuan kita berakhir di sini. Semuanya, silakan pulang. Mendengar perkataan Gong Ke, banyak orang dengan sopan menangkupkan tangan ke arahnya, bersiap untuk pergi. Namun, keluarga Han, keluarga Zhu, kamar dagang Tianyu, dan keluarga Ao, kekuatan utama ini, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Terlebih lagi, Zhu Tanggong dari keluarga Zhu tiba-tiba berbicara. Tuan Gong, kudengar selain pedang iblis emas, keluarga Gong Anda mendapatkan harta karun lain. Mengapa tidak menampilkannya juga agar semua orang dapat menghargainya? Mendengar ini, senyum Gong Ke langsung membeku. Bab 1156. Cakram Roh Surgawi Kuning. Sekilas terlihat ketegangan di mata Gong Ke, tetapi dia segera menutupinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang dimaksud Tuan Zhu? Keluarga Gong kami berbisnis barang antik dan memang punya cukup banyak koleksi barang. Zhu Tanggong mencibir. Tuan Gong, berhentilah berpura-pura. Kita semua berkumpul hari ini dengan begitu banyak ahli, kau tidak berpikir kita semua di sini hanya untuk pedang iblis emas, kan? Pedang iblis emas memang bagus, tapi jika dibandingkan dengan benda itu tidak ada nilainya. Gong Ke memaksa dirinya untuk berbicara. Tuan Zhu, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zhu Tanggong mencibir. Tuan Gong, apakah saya perlu menjelaskannya sejelas itu? Bukankah cakram roh surgawi kuning sudah berakhir di tangan keluarga Gongmu? Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Mendengar 4 kata, cakram roh surgawi kuning, ekspresi Gong Ke tiba-tiba berubah. Secara naluriah dia melihat ke arah kelompok-kelompok kuat seperti keluarga Han dan keluarga Zhu, hanya untuk mendapati bahwa mereka semua sedang memperhatikannya dengan geli. Jelaslah bahwa orang-orang ini sudah mengetahui tentang cakram roh surgawi kuning. Petik 1. Gong Ke tahu dia tidak bisa merahasiakan ini lagi. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi dalam sekejap. Pada saat ini, Zhou Yu tampak bingung. Apa itu cakram roh surgawi kuning? Di sebelahnya, kepala pelayan Wang juga tampak terkejut saat mendengar tentang cakram roh surgawi kuning. Dia segera berbisik kepada Zhou Yu. Cakram roh surgawi kuning konon merupakan kunci untuk membuka tanah roh kuno. Total ada 4 bagian kunci ini, dan cakram roh surgawi kuning adalah salah satunya. Tanah roh kuno. Zhou Yu menjadi semakin penasaran. Ya, tanah roh kuno. Hal yang paling berharga di tanah roh kuno adalah energi spiritual. Jika seseorang dapat mengendalikan tanah roh kuno, mereka dapat terus membina para ahli jalur pemurnian Qi. Bahkan seniman bela diri pemurnian Qi tingkat alam raja. Ini adalah godaan besar bagi faksi manapun. Akhirnya aku mengerti mengapa semua faksi ini berkumpul di keluarga Gong dan membawa begitu banyak ahli daftar manusia. Kepala pelayan Wang berkomentar dengan terkejut. Mendengar ini, Zhou Yu tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia tahu betul kekuatan jalur pemurnian Qi, tetapi dia juga memahami kesulitan kultivasi. Jika dia bisa mendapatkan tanah roh kuno, paling tidak, dia bisa menerobos ke alam raja di jalur pemurnian Qi tanpa masalah. Siapakah yang menyangka bahwa keluarga Gong telah memperoleh harta karun seperti itu? Akan tetapi, melihat skenario saat ini, tampaknya mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Seperti yang diduga, menghadapi tekanan dari faksi-faksi atas ini, Gong Ke tahu masalahnya sudah terbongkar, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan wajah muram dia berkata, apakah ini berarti kalian semua ingin memaksa keluarga Gong saya untuk menyerahkan barang itu? Han Minghao mencibir. Tuan Gong, Anda terlalu memikirkannya. Kita semua adalah orang-orang beradab dan sahabat, bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Kenapa kamu tidak membawa barang itu? Keluarga Han kita bersedia membelinya. Gong Ke membalas dengan marah. Dapatkah barang ini diukur dengan uang? Lagi pula, bahkan jika aku harus menentukan harganya, apakah keluarga Hanmu sanggup membelinya? Han Minghao terkekeh. Jika satu keluarga tidak mampu membelinya, maka 4 keluarga akan membelinya bersama-sama. Pokoknya, bawa saja barangnya, dan kami akan mengajukan penawaran. Saya yakin barang ini tidak lebih berharga daripada nyawa dan kekayaan seluruh keluarga Gong. Niat mengancamnya sangat jelas. Gong Ke gemetar karena marah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, sambil menggertakkan giginya, dia menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, Anda baru saja memperoleh pedang iblis emas, menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan dengan keluarga Gong kami. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhou tertarik dengan cakram roh surgawi kuning. Jika Anda tertarik, saya bisa memberikannya kepada Anda. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Bahkan Zhou Yu pun terkejut. Zhou Yu tidak pernah menyangka Gong Ke akan mau memberinya barang yang sangat berharga itu. Kalau dia tidak sanggup menahan tekanan,
dia bisa saja melelangnya, yang mana lebih baik daripada memberikannya begitu saja, bukan? Dalam skenario ini, apakah dia sengaja mencoba menyakitinya? Namun, melalui sentuhan ilahi, Zhou Yu merasakan dengan jelas bahwa Gong Ke tidak bermaksud menyakitinya dengan gerakan ini. Dia tampak sungguh-sungguh berniat memberinya barang itu. Sementara Zhou Yu berspekulasi tentang motif Gong Ke menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika Tuan Zhou merasa itu tidak pantas, maka lupakan saja apa yang saya katakan. Saya akan melelangnya saja." Menghadapi tekanan dari begitu banyak faksi, Gong Ke sangat menyadari bahwa ia tidak dapat menyimpan harta tersebut. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. "Tuan Gong, karena Anda bersedia menyerahkannya kepada saya akan menerimanya." Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Zhou Yu ini terlalu sombong. Di hadapan begitu banyak orang, apakah dia benar-benar mengira dia bisa mengambil harta itu untuk dirinya sendiri? Apakah dia mengira bahwa menjadi menteri di pavilion bela diri memungkinkan dia mengabaikan semua faksi yang kuat ini? Bahkan seorang seniman bela diri alam raja sejati tidak akan berani bertindak begitu kurang ajar. Gong Ke juga tidak menyangka Zhou Yu akan menyetujuinya begitu saja. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba Chen Chunan, yang berdiri di samping Han Minghao, mendengus dingin, dan saat berikutnya, Gang Jin yang mengerikan meletus, menghantam ke arah Zhou Yu. "Nak, kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang sekarang. Beruntung sekali mendapatkan pedang iblis emas, tapi belum puas, dan masih menginginkan cakram roh surgawi kuning. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menyentuh benda ini?" Bab 1157. Pertempuran melawan Chen Chunan. Menghadapi serangan mendadak dari Chen Chunan, Zhou Yu tetap tenang, dengan tegas mengaktifkan teknik kuali emas, dan tiba-tiba meninju, menghancurkan serangan Chen Chunan. "Jika Anda bisa mencelupkan jari Anda, mengapa saya tidak?" Zhou Yu mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, wajah Ao Zie juga menjadi gelap dan dia menatap Zhou Yu dengan dingin. "Zhou Yu, aku sarankan kau berhenti selagi masih di depan, ambil pedang iblis emas, dan segera keluar. Masalah selanjutnya di luar kendalimu. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih berat dari yang dapat Anda tanggung." Zhou Yu melirik Ao Zie dengan acuh tak acuh dan berkata, "Biarkan kepala keluarga Aomu mengatakan ini, dan aku mungkin akan mempertimbangkannya, tapi untukmu, lupakan saja." Ao Zie tidak menyangka Zhou Yu begitu gegabah, baru saja berkonflik dengan keluarga Han, dia berani menyinggung keluarga Ao segera setelahnya. Ao Zie mengepalkan tinjunya. "Zhou Yu, sudahkah kau memikirkannya matang-matang, apakah kau benar-benar ingin melawan kami?" Zhou Yu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah bermaksud melawanmu. Tuan Gong menyerahkan cakram roh surgawi kuning kepadaku, aku akan segera pergi membawanya, dan kita tidak akan saling mengganggu." Mendengar ini, Ao Zie menjadi semakin marah. Dia melihat beberapa kekuatan besar di sekitarnya dan berkata, "Saudara Han, Tuan Zhu, Wakil Presiden Wang. Kalian semua juga melihat apa yang baru saja dilakukan Zhou Yu. Orang ini jelas ingin melawan kita, atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak peduli pada kita." "Tunggu sebentar." Ao Zie diinterupsi oleh Zhou Yu sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan memutarbalikkan fakta, bukan aku yang menyusahkanmu, tapi kamulah yang ingin mencari masalah denganku. Lagi pula, bukan berarti aku tidak peduli pada semua orang, aku hanya tidak peduli padamu." Setelah berbicara, Zhou Yu langsung menatap Gong Ke. "Tuan Gong, tolong keluarkan barangnya." Gong Ke menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata ini dan berkata, "Tuan Zhou, mohon tunggu sebentar, saya akan segera meminta seseorang untuk mengambilnya." Pada titik ini, Ao Zie berhenti membuang-buang kata. Ia mundur selangkah lalu mengangguk pelan ke arah Mo Yuan di sampingnya. Mo Yuan melirik Zhou Yu dengan acuh tak acuh dan melangkah maju, tiba di depan Zhou Yu dan secara bersamaan melepaskan auranya, mengunci Zhou Yu. Pada saat yang sama, Han Minghao, Zhu Tanggong, dan Wang Hongshan juga melihat para pembantu ahli yang mereka undang. Saat berikutnya, Chen Chunan, Li Chanfeng, dan Jiang Xiu juga mendekati Zhou Yu. 4 ahli teratas dari daftar manusia semuanya mengambil tindakan, menggunakan aura mereka untuk mengunci Zhou Yu. Melihat kejadian ini, Jiang Xin menjadi cemas, dia buru-buru ingin maju namun dihalangi dengan kuat oleh Wang Bo. Meskipun dia juga cemas, Jiang Xin yang terburu-buru sekarang hanya akan memengaruhi Zhou Yu. Dia yakin bahwa karena Zhou Yu berani bertindak seperti ini, dia pasti punya alasan. Pada saat ini, Zhou Yu bergerak. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang iblis emas di tangannya, melepaskan geng pedang yang mengerikan yang langsung menciptakan parit di depan keempat orang itu.
Zhou Yu tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk mundur, dia menatap keempat orang itu dengan dingin. Seberangi parit ini, dan jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Menghadapi 4 ahli top dari daftar manusia, Zhou Yu bahkan berani melontarkan ancaman. Chen Chunan adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri. Sepertinya mendapatkan pedang itu membuatmu terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan kami? Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi pakar teratas dalam daftar manusia. Chen Chunan, memegang pedang lebar, langsung menebas kepala Zhou Yu. Dalam sekejap, badai gangjin yang mengerikan meletus dari bilah pedang, menyapu ke arah Zhou Yu. Inilah jurus pamungkas Chen Chunan, pedang angin gila. Badai gangjin yang mengerikan ini membuat mereka yang berada 100 meter jauhnya pun merasakan sakit yang menusuk. Dalam sekejap, semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, Zhou Yu tetap tidak panik. Alasan dia berani berdiri teguh melawan 4 ahli top hari ini adalah berkat pedang iblis emas. Pada saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk menguji kekuatan pedang iblis emas. Pedang setan emas di tangan Zhou Yu bergetar, dan sesaat kemudian, cahaya hitam keemasan yang menyilaukan meledak. Bayangan bilah pedang hitam yang panjangnya lebih dari 3 meter muncul entah dari mana. Diiringi tebasan Zhou Yu, bayangan bilah pedang hitam raksasa itu, membawa kekuatan apokaliptik, menebas ke depan. Ledakan. Suara ledakan dahsyat bergema. Kekuatan pedang Chen Chunan benar-benar hancur langsung oleh tebasan Zhou Yu. Wajah Chen Chunan menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya langsung terpental lebih dari 10 meter sebelum akhirnya stabil. Setelah stabil, wajah Chen Chunan berubah agak pucat, dan matanya ke arah Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menduduki peringkat ke-29 dalam daftar manusia, dan dia bahkan tidak dapat menahan satu tebasan pun dari Zhou Yu. Dia bahkan tidak membutuhkan orang lain untuk mengatakannya, dia sendiri tidak dapat menerimanya. Han Minghao yang menyaksikan kejadian ini pun menampakkan ekspresi terkejut dan marah. Chen Chunan diundang oleh keluarga Han mereka, dan kalah dari ahli daftar manusia lainnya adalah satu hal, tetapi jika dia kalah dari Zhou Yu, maka keluarga Han mereka akan benar-benar kehilangan muka. Han Minghao tidak lagi peduli dengan rasa hormat, dia langsung berteriak. Chen Chunan, apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu menahan diri? Chen Chunan sendiri juga merasa malu, matanya menunjukkan jejak kemarahan yang mengerikan. Aku ceroboh tadi, tak menyangka pedang iblis emas ini benar-benar meningkatkan kekuatanmu. Namun, mengandalkan objek eksternal saja untuk mengalahkan ahli daftar manusia, kamu terlalu naif. Setelah berkata demikian, Chen Chunan segera mengayunkan pedang lebar di tangannya. Dalam sekejap, badai kekuatan pedang besar muncul di sekelilingnya. Di tengah badai, tubuh Chen Chunan benar-benar melayang di udara, sekitar 5 meter di atas tanah, dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tebasan pemakan angin. Saat kata-katanya diucapkan, badai kekuatan pedang di sekelilingnya langsung menyatu dengan pedang lebar di tangannya. Terkumpul di pedang lebar itu adalah gelombang mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Seketika, Chen Chunan menebas dengan pedangnya. Bab 1158. Dukung Mo Yuan lagi. Ledakan. Badai kekuatan pedang yang menjulang tinggi menerjang ke arah Zhou Yu. Kali ini, bahkan Li Chanfeng, Mo Yuan, dan Jiang Xiu semuanya mundur sedikit untuk menghindari pengaruh serangan mengerikan ini. Akan tetapi, menghadapi serangan mengerikan ini, Zhou Yu hanya tertawa dingin. Tidak buruk. Setelah berbicara, dia mengangkat pedang iblis emas sekali lagi, dan kemudian, Nether Fire Truki di dalam dirinya menyerbu dengan liar ke pedang iblis emas. Dalam sekejap, api menyala di bilah pedang iblis emas. Sambil memegang pedang setan emas, Zhou Yu mengayunkannya lagi. Nether Fire Truki menyatu dengan cahaya hitam emas dari Golden Demon Blade, berubah menjadi naga api hitam emas yang menghadapi serangan Chen Chunan. Ledakan. Ledakan besar lainnya bergema. Diikuti oleh ini, kekuatan pedang yang tersebar menyebar kemana-mana, dengan paksa menghancurkan seluruh aula. Melihat situasi yang tidak tepat, yang lain sudah mengundurkan diri dari aula. Di tengah reruntuhan, Zhou Yu dan Chen Chunan melompat keluar secara bersamaan. Bedanya, Zhou Yu memegang pedangnya seorang diri, semangat bertarungnya membuncah, tampak tidak terluka sama sekali, dan tampak semakin berani seiring berlanjutnya pertarungan. Sebaliknya, tindakan Chen Chunan membuat pakaiannya compang camping, dengan noda darah merembes keluar, yang jelas menunjukkan ia mengalami beberapa luka. Zhou Yu menatap Chen Chunan dengan acuh tak acuh. Kau bukan lawanku. Aku akan memberimu kesempatan untuk mundur sekarang. Mendengar ini, wajah Chen Chunan berubah sangat tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, dia berada di peringkat 29 dalam daftar manusia. Selama ini,
dia tidak menganggap Zhou Yu layak mendapat perhatian, tidak pernah menduga kekuatan Zhou Yu akan menjadi mengerikan seperti ini. Tidak, itu karena pedang iblis emas. Ya, itu pasti pedang setan emas. Zhou Yu mengandalkan kekuatan pedang iblis emas untuk melancarkan serangan yang begitu hebat. Pedang setan emas. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, mungkin dia juga bisa melampaui Jiang Xiwu dan langsung masuk dalam peringkat 10 besar daftar manusia. Pada saat ini, mata Chen Chunan dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tidak berniat mundur, malah memperlihatkan ekspresi keserakahan yang tak terkendali. Namun tepat pada saat itu, cahaya pedang hitam melesat ke arahnya. Ekspresi Chen Chunan berubah, dan segera menghunus pedangnya untuk menangkisnya. Bang! Seluruh tubuhnya terdorong mundur lebih dari 10 langkah oleh pancaran pedang ini. Setelah menstabilkan dirinya, Chen Chunan memelototi Mo Yuan dan meraung. Mo Yuan, beraninya kau menyergapku. Mo Yuan tertawa dingin. Chen Chunan, apakah kamu belum menyadari bahwa kamu tidak sebanding dengan anak ini? Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Chen Chunan sangat marah karena malu. Omong kosong, dia hanya mengandalkan kekuatan senjata tajam, dan lagi pula, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Mo Yuan mengejek. Ayolah, apakah kau pikir aku tidak tahu seberapa kuat dirimu? Turunlah dengan patuh. Bagaimana mungkin Chen Chunan mau mundur? Ia segera mengerahkan kekuatan pedangnya, berniat menghadapi Mo Yuan. Geng pedang yang kuat dan pancaran pedang meletus dari keduanya. Di atas ruang di antara keduanya, gelombang kekuatan terlihat bergulung dengan hebat. Namun dalam sekejap mata, cahaya pedang hitam itu menekan gerombolan pedang keperakan itu. Wajah Chen Chunan menjadi pucat, tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, dan pada saat yang sama, sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Berhenti! Chen Chunan tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia menatap Mo Yuan dengan enggan. Baiklah, saya mundur. Dengan itu, dia menarik kembali pasukan pedangnya dan mundur ke barisan keluargahan. Mo Yuan tertawa dingin, menarik kembali pancaran pedangnya, lalu berbalik menatap Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Ao Zie segera berbicara. Semuanya, karena Zhou Yu begitu gegabah dan ingin mengambil makanan dari mulut harimau, mari kita beri dia pelajaran. Tidak peduli keluarga mana yang bisa mengalahkan anak ini, pedang iblis emas akan menjadi hadiahnya. Apakah ada yang tidak setuju? Mendengar ini, Zhu Tanggong tersenyum tipis. Terserah kalian saja. Lagi pula, keluarga Zuku di sini hanya untuk cakram roh surgawi kuning. Pedang setan emas memang berharga, tetapi mengambilnya dari Zhou Yu tampaknya memerlukan usaha yang cukup besar, jadi Zhu Tanggong tidak ingin menimbulkan kerumitan tambahan. Bagaimanapun juga, cakram roh surgawi kuning merupakan benda yang paling penting. Dapat membina lebih dari selusin, bahkan puluhan master pemurnian Qi. Kekuatan ini cukup untuk mengubah lanskap kota Hu. Mendengar ini, kilatan kegembiraan melintas di mata Ao Zie, lalu dia menatap Wang Hongshan. Wakil Presiden Wang, bagaimana menurutmu? Wang Hongshan juga cerdik dan licik, dan pemikirannya mirip dengan Zhu Tanggong. Dia juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ao Zie tertawa terbahak-bahak dan langsung menoleh ke Mo Yuan. Tuan Mo, kalau begitu tugasnya ada di tangan Anda. Ambil pedang iblis emas. Mo Yuan mengangguk ringan. Lalu, dia menatap Zhou Yu. Kau hanya punya satu langkah. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Perkataan Mo Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Sekalipun Zhou Yu telah mengalahkan Chen Chunan, hal itu tidak membuatnya melirik Zhou Yu 2 kali. Zhou Yu tertawa dingin, tidak tergerak. Kalau begitu, ambillah ini. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengangkat pedang iblis emas, lalu mengayunkannya. Seketika, cahaya hitam keemasan pada pedang iblis emas itu berkelap-kelip, dan bayangan pedang raksasa muncul entah dari mana. Tebasan bintang fajar. Dengan raungan rendah Zhou Yu. Dia langsung menggunakan potongan pertama dari 8 potongan pedang iblis. Bayangan pedang raksasa, yang membawa kekuatan untuk membelah bintang, merobek udara. Mo Yuan awalnya tampak sangat tenang, tetapi saat melihat gerakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tanpa berpikir 2 kali, dia mengangkat pedang Black Abyss-nya untuk menghadapi serangan Zhou Yu, menusukkannya dengan pedangnya. Bab 1159. Mendapatkan piring giok. Pada saat pedang Mo Yuan dihunus, cahaya siang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan pekat, seolah-olah malam tiba-tiba turun. Di tengah kegelapan malam, pedang Mo Yuan bagaikan hantu di kegelapan, yang langsung berhadapan dengan pedang Zhou Yu. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Serangan mereka saling berbenturan dengan cara yang paling brutal. Pisau, yang secara alami lebih berat daripada pedang, lebih cocok untuk konfrontasi langsung. Setelah serangan ini, sosok Zhou Yu dipaksa mundur 3 langkah.
Sementara Mo Yuan terdorong mundur 10 langkah. Dalam pertemuan pertama mereka, Mo Yuan secara mengejutkan mengalami posisi yang tidak menguntungkan. Jelas, hasil ini membuat Mo Yuan luar biasa marah, tetapi kemarahannya tidak mengalahkan rasionalitasnya, sebaliknya, tatapannya semakin dingin. Mo Yuan menenangkan dirinya, tidak berkata apa-apa, sambil menghunus pedang Black Abyss, sosoknya langsung berubah menjadi hantu hitam, muncul di hadapan Zhou Yu. Bersamaan dengan itu, pedang Black Abyss berkelap-kelip dengan cahaya hitam yang mendebarkan, membawa energi pedang yang mengerikan, langsung menusuk ke arah jantung Zhou Yu. Zhou Yu bereaksi cepat, mengangkat pedang iblis emas untuk menangkisnya di depan dadanya. Pada saat yang sama, dia memasukkan kekuatan geng naga ke dalam pedang setan emas. Bam! Suara tabrakan dahsyat bergema. Zhou Yu sepenuhnya memblokir serangan itu, sambil memanfaatkan kekuatan geng naga yang mendominasi, dia menyerang balik dengan tebasan ke arah tenggorokan Mo Yuan. Menghadapi serangan dahsyat itu, Mo Yuan teringat akan pelajaran sebelumnya, memilih untuk tidak berhadapan langsung tetapi mengetuk dengan pedang panjangnya, menggunakan kekuatan lawan sosoknya menghilang sekali lagi. Dari dua pertarungan langsung dengan Zhou Yu, Mo Yuan tahu dia tidak bisa mengalahkan Zhou Yu dengan cara ini, jadi dia mulai menggunakan teknik gerakannya yang sulit dipahami, bersaing dengan Zhou Yu dalam teknik dan kecepatan. Namun, Zhou Yu juga tidak mudah untuk dihadapi. Terutama karena roh primordialnya sangat kuat, dengan kekuatannya yang membantunya, Zhou Yu dapat dengan mudah memblokir gerakan pedang Mo Yuan yang datang dari berbagai sudut setiap saat. Ding ding ding. Suara bilah pedang yang beradu terdengar naik turun. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Tidak diragukan lagi, teknik pergerakan Mo Yuan sangat tidak biasa, terutama pergerakannya dalam jarak dekat jauh lebih unggul dari langkah gunung dan sungai milik Zhou Yu. Tentu saja, Mountains and River Step cocok untuk serangan jarak jauh, di area kecil, secara alami lebih rendah daripada Mo Yuan. Pada saat ini, melihat Zhou Yu setara dengan Mo Yuan, banyak orang di sekitarnya memperlihatkan ekspresi takjub. Zhou Yu, yang hanya memiliki kekuatan alam suci pertengahan, pertama-tama mengalahkan Chen Chunan, petarung peringkat 29 daftar manusia, lalu berhadapan secara seimbang dengan master peringkat 25. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana jadinya jika orang ini mencapai kesempurnaan agung alam suci di masa mendatang? Mungkin orang ini akan menjadi nomor 1 di daftar manusia. Banyak yang berbisik dengan suara pelan. Pada saat ini, Han Minghao menatap Zhou Yu dengan mata penuh kecemburuan dan niat membunuh. Dia mendengar diskusi-diskusi di sekitarnya. Jika Zhou Yu menjadi nomor 1 dalam daftar manusia, dia tidak dapat membayangkan situasi apa yang akan dihadapi keluarga Han. Semakin kuat bakat Zhou Yu, semakin besar keinginan Han Minghao untuk membunuh Zhou Yu. Seorang jenius yang sudah menjadi musuh tidak boleh dibiarkan berkembang. Tepat saat ekspresi Han Minghao berubah gelap. Tiba-tiba, suara keras bergema. Mereka melihat pedang setan emas milik Zhou Yu menyerang bahu Mo Yuan. Retakan. Luka ini bahkan langsung melukai tulang Mo Yuan. Mo Yuan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, lalu dengan putus asa mengayunkan pedangnya untuk menangkis Zhou Yu, sementara dirinya sendiri mundur dengan cepat. Mo Yuan dengan cepat mundur ke belakang anggota keluarga Ao. Ao Zia tampak terkejut, lalu bergegas bertanya. Tuan Mo, Anda? Wajah Mo Yuan pucat pasi, meski tidak rela, dia mengakui dia tidak bisa mengalahkan Zhou Yu. Aku bukan tandingannya, katanya, lalu segera mengeluarkan pil penyembuh, memulai pemulihan. Ao Zia berdiri terpaku di tempatnya. Mo Yuan benar-benar menyerah secara sukarela. Dan sekarang, Zhou Yu, memegang pedang setan emas, darah mengalir dari pedang itu ke tanah. Tatapan mata Zhou Yu menyapu kerumunan. Saya tidak ingin bertarung hari ini. Kecuali jika seseorang bersikeras ingin mencari kematian. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Pada saat ini, Zhou Yu tampak bagaikan dewa pembantaian, membuat semua orang tercengang dengan kehadirannya, dan membuat seluruh tempat itu hening. Tepat pada saat itu, bawahan Gongke membawa barang tersebut. Gongke bergegas datang ke Zhou Yu sambil memegangnya. Tuan Zhou, ini cakram roh surgawi kuning. Silakan terima saja. Sambil berkata demikian, Gongke menyerahkan barang itu kepada Zhou Yu. Itu adalah kantong brokat, terbuat dari sutra es 1000 tahun. Kantongnya saja nilainya paling tidak miliaran. Zhou Yu membuka kantong itu, dan seketika, energi spiritual yang sangat padat melayang dari dalamnya. Pada saat ini, Zhou Yu merasa sangat segar, semua pori-porinya terbuka, dan keterampilan Tai Chu-nya secara otomatis mulai menyerap energi spiritual ini. Di mata Zhou Yu terlintas ekspresi keheranan. Energi spiritual yang sangat padat. Memang, itu adalah kunci menuju tanah roh kuno. Sebelumnya, Zhou Yu tidak memiliki konsep tentang apa yang disebut tanah roh kuno.
Akan tetapi, saat melihat kekuatan spiritual yang begitu padat hanya dalam satu kunci, dia tidak dapat membayangkan seperti apa sebenarnya isi dari tanah roh kuno itu. Pasti lebih megah dan lebih mengagumkan daripada tanah leluhur klan Budara. Tidak mengherankan hal itu menggerakkan begitu banyak kekuatan untuk bersaing. Zhou Yu mengamati lebih dekat cakram roh surgawi kuning, sebuah piringan giok seukuran mulut mangkuk. Pada lempengan batu giok itu tertulis simbol-simbol yang tidak dapat dipahami Zhou Yu, namun ia dapat melihat bahwa simbol-simbol ini sangat dalam dan misterius, serta membawa aura kuno. Saat Zhou Yu memeriksa lempengan giok itu, mata orang-orang dari keluarga Han, keluarga Zhu, keluarga Ao, dan kamar dagang Tianyu di sekitarnya memerah. Han Minghao akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Zhou Yu, jangan berpikir kau bisa memonopoli cakram roh surgawi kuning. Bab 1160. Pakar alam raja muncul. Menghadapi ancaman Han Minghao, Zhou Yu mencibir, sama sekali tidak terganggu. Dia menyimpan cakram roh surgawi kuning, lalu menggoyangkan pedang setan emas di tangannya, mengarahkannya secara horizontal ke arah kerumunan. Barangnya ada bersamaku. Siapapun yang menginginkannya, silakan coba dan ambil. Saat dia berbicara, dua aura kuat meletus dari tubuh Zhou Yu. Gang Jin yang tangguh beredar di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 ki sejati berwarna berbeda berputar dan meletus di sekelilingnya. Gang Jin dan Truki menyatu membentuk cahaya cemerlang yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Melihat kejadian ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Mengolah ki dan tubuh secara bersamaan. Keduanya telah mencapai alam suci pertengahan. Ditambah kekuatan pedang iblis emas. Tidak heran kekuatan anak muda ini begitu mengerikan. Semua orang sekarang menyadari mengapa Zhou Yu bertekad untuk merebut cakram roh surgawi kuning. Karena cakram roh surgawi kuning sangat penting bagi mereka yang berada di jalur pemurnian ki. Dengan cakram roh surgawi kuning, jalur pemurnian ki Zhou Yu dapat maju lebih jauh, mungkin melangkah ke alam raja. Diketahui bahwa dalam hampir 100 tahun, tidak lebih dari 5 orang di seluruh negeri naga yang memasuki alam raja melalui pemurnian ki. Begitu mereka memasuki kerajaan raja, mereka menjadi tak terkalahkan di sana. Mereka sekarang menjadi tokoh penting di Dragon Country. Jika Zhou Yu juga melangkah ke alam raja, tidak ada satupun kekuatan yang hadir yang akan mampu menekannya. Mengingat status dan posisi Zhou Yu saat ini, siapapun dapat membayangkan situasi kekuatan besar saat itu. Memikirkan hal ini, kekuatan besar ini tidak dapat menahan diri lagi. Zhou Yu, kamu pantas mati. Ao Ziye juga berteriak marah. Kita tidak boleh membiarkan Zhou Yu memperoleh cakram roh surgawi kuning. Dalam sekejap, beberapa kekuatan besar secara spontan membentuk aliansi untuk mengepung Zhou Yu. Han Minghao menatap Gongke dengan ekspresi dingin dan berkata, Gongke, kami beri kau satu kesempatan terakhir. Kerahkan para ahli keluarga Gongmu untuk bergabung dengan kami menangkap Zhou Yu. Kalau tidak, setelah kita menyingkirkan Zhou Yu, keluarga Gongmu adalah yang berikutnya. Han Minghao tidak berniat menyembunyikan niatnya lagi. Pada saat ini, Gongke masih tenggelam dalam kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yu. Secara bersamaan mengolah pemurnian ki dan pemurnian tubuh, terutama pemurnian ki, yang telah mencapai alam suci tengah, dan menguasai 4 jenis ki sejati. Sejauh pengetahuannya, tidak ada orang jenius seperti itu di seluruh kota Hu. Gongke sedang mengalami kekacauan batin yang hebat. Dia dapat berpihak pada keluarga Han, keluarga Zhu, kamar dagang Tianyu, dan kekuatan lain untuk menentang Zhou Yu. Atau, dia bisa bergabung dengan Zhou Yu untuk berperang melawan pasukan utama ini. Sekilas, tidak ada keraguan yang diperlukan, sudah jelas pilihan mana yang harus diambil. Namun, tekad tiba-tiba terpancar di mata Gongke. Dia menatap Han Minghao dengan dingin. Mendengar ini, Zhou Yu sangat terkejut. Zhou Yu terkejut dalam hati. Banyak tindakan Gongke yang membingungkannya. Namun dalam situasi ini, tidaklah pantas untuk bertanya. Dia hanya bisa menunggu untuk menyelesaikan semuanya di sini sebelum bertanya. Mendengar jawaban Gongke, ekspresi Han Minghao berubah sangat muram dan marah. Bagus, sangat bagus. Selamat, kepala keluarga Gong. Kau telah memilih jalan kematian untuk keluarga Gongmu. Setelah berbicara, Han Minghao memandang Ao Ziye dan yang lainnya, berkata, semuanya, pada titik ini, tidak perlu menahan diri. Gunakan semua kekuatan yang kamu miliki. Setelah itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Ao Ziye, Zhu Tanggong, dan yang lainnya juga menelepon kemudian. Gongke tampaknya menyadari apa yang mereka lakukan dan buru-buru memanggil bawahannya yang setia untuk memberi instruksi. Bawahannya yang setia pun segera berlari keluar. Pada saat ini, meskipun tidak ada pergerakan berarti, seluruh villa keluarga Gong dipenuhi dengan suasana yang menakutkan dan menegangkan.
Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Ketegangan yang hebat membuat sulit bernafas. Gongke mendekati Zhou Yu dan berkata dengan serius. Tuan Zhou, kalau tidak salah, mereka sudah memberitahu para ahli bela diri alam raja dari keluarga mereka masing-masing. Meskipun keluarga Gong saya juga memiliki seniman bela diri alam raja, kami tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari keempat keluarga mereka. Mendengar ini, Zhou Yu hendak berbicara, tetapi pada saat berikutnya, aura mengerikan tiba-tiba turun. Suara kuno yang mengancam terdengar di atas seluruh keluarga Gong. Semua orang yang tidak terkait, tinggalkan keluarga Gong dalam waktu 3 menit, atau hadapi kematian. Suara ini, seperti lonceng yang berdentang, bergema di telinga setiap orang. Para tamu yang awalnya menonton dari jauh menjadi sangat ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan berlarian panik. Dalam sekejap, keluarga Gong yang dulunya bersemangat, hanya tersisa orang-orang dari 4 kekuatan teratas. Pada saat ini, Han Minghao tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Yu dengan senyum sinis. Zhou Yu, apakah kamu mendengarnya? Pakar kerajaan raja ada di sini. Sekarang, bahkan jika kamu ingin pergi, tidak ada kesempatan. Berlututlah di tempat, hapuskan kultivasimu sendiri, serahkan cakram roh surgawi kuning, dan bersujudlah kepada kami sebagai permintaan maaf. Barangkali kami bisa mengampuni nyawamu. Mendengar ini, Zhou Yu mendengus dingin. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu terlebih dulu. Begitu kata-kata itu terucap, dia mengangkat pedangnya dan menebas udara ke arah Han Minghao. Cahaya pedang hitam emas yang besar, membawa kekuatan yang tak tertandingi, menuju ke arah Han Minghao. Serangan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Han Minghao. Namun, pada saat itu, Gang Jin tiba-tiba menerobos udara dari jauh, di belakang Han Minghao. Bang! Serangan Zhou Yu tiba-tiba hancur. Segera setelah itu, Gang Jin lainnya menyerang. Ekspresi Zhou Yu sedikit berubah, dan dia cepat mengangkat pedangnya untuk bertahan. Bang! Pedang setan emas mengeluarkan suara teredam yang keras. Pada saat yang sama, Zhou Yu memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Bab 1161. Permintaan bala bantuan. Adegan ini benar-benar membuat semua orang yang hadir tercengang. Wajah Gong tiba-tiba berubah, dan dia mendongak melihat seorang lelaki tua melangkah di udara, langsung tiba di hadapan semua orang. Orang ini mengenakan jubah polos sederhana, dengan rambut yang mulai memutih, tampak seperti petani tua biasa, tetapi auranya begitu mengesankan sehingga membuat jantung orang berdebar kencang, dan bahkan membuat mereka takut untuk menatapnya secara langsung. Saat melihat orang ini, Han Minghao dan yang lainnya segera melangkah maju, membungkuk, dan memberi hormat. Sebaliknya, wajah Gong tampak sangat tidak menyenangkan. Kau adalah seniman bela diri alam raja dari keluarga Han, Raja Pedang Dingin. Sebagai seniman bela diri alam raja, kau berani menyerang prajurit alam suci. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah Menteri Paviliun Bela Diri Hu Cheng. Raja Pedang Dingin tampak tanpa ekspresi, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang remeh. Alasan dia tidak mati sekarang adalah karena dia adalah Menteri Paviliun Bela Diri. Orang tua sudah memberikan rasa hormat yang cukup kepada dewa tua dari Paviliun Bela Diri itu. Kalau tidak, dengan pukulan tadi, dia pasti sudah mati. Old Xiao, dalam mulut Raja Pedang Dingin adalah menteri dari markas besar Paviliun Bela Diri Negeri Naga. Setelah berbicara, Raja Pedang Dingin menatap Zhou Yu dengan dingin. Dan kemudian tersesat. Jika kau berani melawan keluarga Hanku lagi di masa depan, orang tua akan membantai kalian secara pribadi. Keluarga Ye. Ye Mengmin terus memantau situasi di kota Hu. Setelah mengetahui bahwa keluarga Han dan 4 kekuatan teratas lainnya ternyata telah mengirim para ahli alam raja, dia bergegas ke ibu kota, ke markas besar Paviliun Bela Diri. Aula Hukuman, Departemen ke-6, Ye Mengmin memiliki urusan mendesak untuk meminta audiensi dengan Master Paviliun Xiao dari Paviliun Bela Diri. Ye Mengmin tiba di markas besar Paviliun Bela Diri dan menyampaikan tujuannya, lalu dipersilakan masuk ke ruang konferensi oleh staf resepsi. Waktu berlalu detik demi detik. Dia menunggu di kiri dan kanan, tetapi tidak seorang pun datang. Ye Mengmin mendesak beberapa kali, tetapi staf resepsi hanya mengatakan bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada Master Paviliun, dan menyuruhnya untuk terus menunggu. Saat ini, Ye Mengmin gelisah seperti semut di wajan panas. Harus diketahui, alasan Zhou Yu berada di posisi ini hari ini sepenuhnya karena ia didukung oleh keluarga Ye mereka. Ini adalah rahasia yang diketahui umum di kalangan petinggi. Oleh karena itu, hal itu menyentuh kepentingan banyak orang dan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Jika Zhou Yu meninggal hari ini di kota Hu, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Ye. Bahkan di masa depan, hal itu dapat mengguncang fondasi keluarga Ye di Aula Hukuman Aula Bela Diri. Hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Di samping hal-hal menarik tersebut,
Zhou Yu juga merupakan sosok yang diincar adik perempuannya, Ye Mengyun. Jadi, baik secara akal sehat maupun emosi, Zhou Yu tidak bisa dibiarkan mendapat masalah. Saat Ye Mengmin tengah gelisah seperti semut di wajan panas, tiba-tiba pintu ruang konferensi terbuka. Dia melihat seorang wanita jangkung masuk. Wajah wanita ini tegas dan tajam, dengan sikap dan kehadiran yang luar biasa. Melihat gadis itu, Ye Mengmin terkejut, lalu bergegas menghampiri. Adik King Yue. Aku mencari kakekmu untuk urusan mendesak. Di mana dia? Kenapa dia belum menemuiku? Gadis ini, bernama Xiao King Yue, adalah cucu dari Master Pavilion Bela Diri. Dan dia dan Ye Mengmin adalah teman masa kecil dan tumbuh bersama. Xiao King Yue sedikit cemberut. Mengapa kamu terburu-buru? Kakekku, lelaki tua itu, sudah berangkat ke kota Hu. Apa? Ye Mengmin tertegun. Xiao tua telah pergi ke kota Hu. Ya, orang tua itu mendapat berita itu jauh lebih awal daripada kamu. Xiao King Yue meliriknya sekilas. Mendengar ini, Ye Mengmin segera menghela napas panjang lega. Jahe memang menjadi lebih pedas seiring bertambahnya usia. Karena orang tua itu pergi sendiri, aku merasa lega. Adik King Yue, aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Ye Mengmin hendak pergi. Namun Xiao King Yue tiba-tiba menghentikannya. Mendengar ini, Ye Mengmin mula-mula tertegun, lalu tersenyum canggung. Adik King Yue, Zhou Yu dan aku berteman. Anak ini punya bakat luar biasa. Jika diasuh dengan baik, dia bisa sangat berguna di masa depan. Apakah itu jawabanmu? Xiao King Yue mengangkat alisnya dan bertanya. Ye Mengmin menyeringai, tidak mengakui maupun menyangkalnya. Lagi pula, dia tidak akan sembarangan mengungkapkan hal-hal rahasia seperti itu, bahkan kepada Xiao King Yue. Xiao King Yue memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kakek sudah lama tahu tentang latar belakangnya, dan pengaruhnya jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Setelah berkata demikian, Xiao King Yue berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, giliran Ye Mengmin yang tercengang. Melihat Xiao King Yue pergi, dia segera mengejarnya. Apa latar belakang besar yang dimiliki Zhou Yu? Kalau kamu nggak mau cerita, kenapa aku harus cerita? Cari tahu sendiri. Xiao King Yue sama sekali tidak mempercayai cerita Ye Mengmin. Ye Mengmin merasa cemas, menggaruk kepalanya, melompat-lompat, tetapi Xiao King Yue tidak pernah berkata apa-apa lagi. Hal ini membuat Ye Mengmin sangat frustrasi. Bab 1162. 6 Raja Bela Diri. Kota Hu. Gong Family Villa. Setelah dilukai oleh Raja Pedang Dingin, wajah Zhou Yu memucat. Ia buru-buru bangkit dan mulai mengalirkan ki sejati kayu Yi untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Yi kayu ki sejati. Kilatan muncul di mata Raja Pedang Dingin. Aku tidak menyangka kau, nak, memiliki ki sejati yang langka. Namun, meskipun itu baik, itu tidak bisa menyelamatkan nyawa kecilmu. Setelah berbicara, Raja Pedang Dingin tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk pulih dan langsung mengangkat tangannya untuk melancarkan pukulan. Gang Jin yang menakutkan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyerbu langsung ke arah Zhou Yu. Raja Pedang Dingin penuh dengan niat membunuh, sebenarnya berniat membunuh Zhou Yu secara langsung. Pada saat kritis itu, sebuah suara berat terdengar. Raja Pedang Dingin, keterampilan apa yang bisa menyerang generasi muda? Orang tua dan saudaraku akan datang bermain denganmu. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, Gang Jin mengerikan lainnya muncul dari belakang Zhou Yu, langsung menahan pukulan Cold Blade King. Disertai ledakan dahsyat. Kedua Gang Jin bertabrakan, menimbulkan gelombang dahsyat. Gelombang dahsyat ini, meski Zhou Yu memberikan perlawanan penuh, tetap saja membuatnya terpental. Bahkan Jiang Xiu dan orang lain di dekatnya terpaksa mundur terus-menerus. Setelah kekacauan itu, seorang tetua berjubah putih dan hitam muncul di tempat Zhou Yu berdiri tadi, menghadap Raja Pedang Dingin. Keduanya secara bersamaan melepaskan aura yang kuat, menekan ke arah Raja Pedang Dingin. Keduanya secara mengejutkan adalah seniman bela diri alam raja. Melihat keduanya, semua anggota keluarga Gong menunjukkan ekspresi hormat. Keduanya adalah alasan mendasar mengapa keluarga Gong dapat bertahan di kota Hu. Menghadapi tekanan dari keduanya, Raja Pedang Dingin mendengus dingin, tidak takut sama sekali, momentum yang tidak kalah hebat meletus dari tubuhnya, bertarung dengan dua raja bela diri dari keluarga Gong. Meski ketiganya belum bergerak, konfrontasi aura mereka saja sudah mengubah warna langit di atas villa keluarga Gong. Pada saat yang sama, hal itu membuat semua orang yang hadir merasa napasnya berat. Meskipun Raja Pedang Dingin sangat agresif, menghadapi penindasan gabungan dari dua raja bela diri dari keluarga Gong, dia hanya bertahan sesaat sebelum jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Raja Pedang Dingin meraung dengan marah. Apakah kamu masih berencana untuk hanya menonton?
Bersamaan dengan raungan itu, terdengar pula tawa terbahak-bahak. Hahaha, Raja Pedang Dingin, jangan cemas, ini hanya memberimu kesempatan untuk pamer dulu. Saat dia berbicara, tiga sosok hitam tiba dalam sekejap. Melihat ketiganya, Ao Ziye, Zhu Tanggong, dan pasukan ketiga keluarga termasuk Wang Hongshan bergegas memberi hormat kepada ketiganya. Ketiga tetua ini adalah Raja Realem, Raja Tian Guang dari keluarga Ao. Kerajaan Raja, Raja Elang Merah dari keluarga Zhu. Dan Alam Raja, Raja Gunung Hitam dari Kamar Dagang Tianyu. Saat ketiga seniman bela diri Alam Raja ini muncul, mereka secara bersamaan mengeluarkan momentum yang dahsyat. Dua seniman bela diri Alam Raja dari keluarga Gong mengalami perubahan ekspresi, dan langsung terdorong mundur 2 langkah. Pada saat ini, 6 ahli Alam Raja berdiri dalam konfrontasi. Suasana di tempat kejadian sangat tegang. Para penonton di sekitar, termasuk Jiang Xiu dan yang lainnya, semuanya merasakan beban yang amat berat di sekujur tubuh. Zhou Yu tidak terkecuali. Kilatan kejutan melintas di matanya. Baru sekarang dia sadari bahwa ketika Cloud King bertarung dengannya sebelumnya, dia sama sekali tidak memperlihatkan kekuatan sejati seorang seniman bela diri King Realem. Dengan bantuan 3 raja bela diri lainnya, Raja Pedang Dingin segera pulih dan tertawa dingin. Tadinya 2 lawan 1, sekarang 4 lawan 2. Apakah keluarga Gongmu yakin ingin bermusuhan dengan keempat keluarga kami? Selama kau mundur sekarang dan menyerahkan Zhou Yu kepada kami bisa mengampuni keluarga Gongmu. Mendengar ini, Zhou Yu merasa hatinya tenggelam. Ini tidak bagus. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak raja bela diri hari ini. Daya tarik cakram roh surgawi kuning bagi keluarga-keluarga terkemuka ini jauh melampaui ekspektasinya. Keluarga Han, keluarga Zhu, keluarga Ao, dan keempat kekuatan Kamar Dagang Tianyu jelas diam-diam melakukan kontak sebelumnya. Masing-masing keempat keluarga mengirim seorang raja bela diri untuk menghadapi keluarga Gong. Oleh karena itu, selama keluarga Gong mundur, masalahnya akan bertambah besar. Mengenai apakah raja bela diri keluarga Gong akan mundur, Zhou Yu tidak menganggap itu sebagai masalah sama sekali. Keluarga Gong tidak ada sangkut pautnya dengan dia, dan menghadapi raja bela diri yang jumlahnya 2 kali lipat, bagaimana mungkin mereka bisa bersikukuh terhadap orang luar. Namun, dia langsung tertegun. Hanya melihat 2 raja bela diri keluarga Gong saling bertukar pandang, lalu raja bela diri berjubah putih mendengus dingin dan berkata, "Meskipun kalian berempat, jika kami berdua bertarung sampai mati, setidaknya kami bisa melukai kalian berempat dengan parah. Tidak percaya, cobalah." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa 2 raja bela diri keluarga Gong benar-benar akan mempertaruhkan nyawa mereka melawan 4 raja bela diri demi Zhou Yu. Untuk sesaat, bahkan Han Minghao dan yang lainnya tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka memandang Zhou Yu dengan curiga dan tidak yakin. Apa sebenarnya hubungan Zhou Yu dengan keluarga Gong? Mengapa raja bela diri keluarga Gong mempertaruhkan segalanya demi Zhou Yu? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Faktanya, bahkan Zhou Yu saat ini bingung. Dia tidak menyangka kedua raja bela diri keluarga Gong akan melakukan hal seperti itu. Mengapa mereka harus melakukan itu? Pada titik ini, Cold Blade King dan keempat orang lainnya sama terkejutnya. Mereka tidak menyangka bahwa kedua raja bela diri keluarga Gong benar-benar ingin bertarung sampai mati untuk melindungi Zhou Yu. Akan tetapi, karena mereka semua merupakan seniman bela diri alam raja yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh 2 raja bela diri keluarga Gong? Raja Pedang Dingin tertawa dingin. "Kau ingin bertarung sampai mati? Apakah menurutmu kami berempat perlu bertarung sampai mati bersamamu? Tujuan kita adalah cakram roh surgawi kuning. Kita hanya perlu menahan kalian berdua. Orang lain akan mengambilnya untuk kita." Setelah itu, Raja Pedang Dingin menoleh ke Han Minghao dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Han Minghao menjawab dengan senyum sinis. Raja Pedang Dingin mengangguk, lalu menatap kedua raja bela diri keluarga Gong. "Jika kau tidak ingin tempatmu hancur total, ikutlah bersama kami." Setelah berbicara, Raja Pedang Dingin dan keempat orang lainnya lenyap dalam sekejap. Kedua raja bela diri keluarga Gong, dengan ekspresi muram, ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti dengan enggan. Setelah ke-6 raja bela diri pergi, Han Minghao segera berbicara, "Semuanya, kalian dengar apa yang dikatakan para leluhur. Ayo kita bergabung untuk mengalahkan anak ini dan merebut barangnya. Apapun yang terjadi, cakram roh surgawi kuning tidak boleh hilang." Ao Ziye dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka melihat para ahli daftar manusia yang telah mereka undang. "Semuanya, seperti yang disepakati, giliran kalian untuk bertindak." Mendengar ini, Chen Chunan, Mo Yuan, Li Chanfeng, dan Jiang Xiu
tanpa berkata sepatah kata pun, semuanya menatap Zhou Yu, mengelilinginya sekali lagi. Kali ini, keempatnya tidak lagi menunjukkan rasa hina seperti sebelumnya, juga tidak peduli untuk menyelamatkan muka. Aura mereka meledak bersamaan, mengunci Zhou Yu. Formasi ini, mereka akan bergabung untuk menghadapi Zhou Yu. Bab 1163. Pengepungan. Di antara keempatnya, Chen Chunan dan Mo Yuan adalah yang pertama bergerak. Karena mereka berdua baru saja dikalahkan oleh Zhou Yu, kehilangan muka sepenuhnya. Jika insiden ini terbongkar, peringkat mereka di daftar manusia akan diambil oleh Zhou Yu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka terima. Jadi, mereka berdua secara diam-diam memutuskan bahwa selagi kamu sakit, mereka akan mengambil nyawamu dan bergabung untuk membunuh Zhou Yu. Melihat Chen Chunan dan Mo Yuan mengambil inisiatif, Jiang Xiwu dan Li Chanfeng langsung mengerti. Li Chanfeng menoleh ke arah Jiang Xiwu dan berkata, meskipun anak ini tidak lemah, dengan mereka berdua bersatu melawannya, itu sudah cukup. Jadi, untuk saat ini, kita tidak akan campur tangan. Biarkan mereka punya kesempatan untuk membalas dendam pribadi. Jiang Xiwu berkata dengan acuh tak acuh, baiklah. Li Chanfeng tersenyum dan berkata kepada Chen Chunan, kami berdua akan mendukungmu dari samping, jika anak ini mencoba lari, kami akan menghentikannya. Setelah itu, Li Chanfeng dan Jiang Xiwu bergerak ke posisi, menghalangi rute pelarian Zhou Yu. Chen Chunan menatap Zhou Yu dengan mata dingin. Bersiaplah untuk mati. Dengan itu, dia segera menghunus pedang polosnya, dengan cepat menciptakan badai ganjin yang mengerikan yang menyapu ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu tertawa dingin. Dengan kata-kata itu, dia melompat ke udara dengan pedang setan emas dan menebas ke bawah tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan seketika, dan gempa susulan ganjin pun menyebar. Chen Chunan terpaksa mundur 3 langkah sebelum ia bisa menstabilkan diri, dan pada saat yang singkat itu, Zhou Yu telah menggunakan langkah gunung dan sungai untuk datang ke hadapan Chen Chunan. Saat mencapai Chen Chunan, pedang setan emas milik Zhou Yu melepaskan geng pedang yang mengerikan, menyapu langsung ke arahnya. Tepat pada saat ini, Mo Yuan juga mulai bergerak. Pedang Black Abyss di tangannya, berkilauan dengan cahaya pedang hitam, menusuk langsung ke punggung Zhou Yu. Jika Zhou Yu tidak menghindar, tebasannya mungkin akan melukai Chen Chunan dengan serius, tetapi punggungnya juga akan tertusuk oleh pedang Black Abyss. Tentu saja, Zhou Yu tidak akan melakukan sesuatu yang melukai musuh hanya untuk kemudian menderita kerusakan yang sama. Dia memutar tubuhnya, menghindari pedang yang datang dari belakang. Setelah nyaris menghindarinya, Chen Chunan menjadi semakin marah. Dalam kemarahannya, gaya bertarungnya berubah total. Dia mengaktifkan teknik gerakannya, seketika tiba di hadapan Zhou Yu dan dengan panik mengayunkan pedang polosnya, melancarkan serangan jarak dekat tanpa henti ke arah Zhou Yu. Gelombang demi gelombang cahaya pedang yang mengerikan menerjang ke arah Zhou Yu. Untuk sesaat, Zhou Yu benar-benar dipaksa mundur berkali-kali oleh gaya bertarungnya yang gegabah ini. Dan bagaimana Mo Yuan bisa melewatkan kesempatan ini untuk menendang seseorang saat mereka terjatuh? Dia segera menghunus pedang Black Abyss untuk menyerang Zhou Yu dari belakang sekali lagi. Keduanya, dengan harmoni yang sempurna, menyerang Zhou Yu dari depan dan belakang. Jika sebelum hari ini, menghadapi kekuatan gabungan dua ahli daftar manusia, Zhou Yu kemungkinan besar harus melarikan diri dengan panik. Namun, hari ini, dia telah memperoleh pedang setan emas. Pedang setan emas di tangannya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Zhou Yu, dengan pedang iblis emas, tidak hanya memblokir serangan dari Mo Yuan dan Chen Chunan tetapi juga mulai melakukan serangan balik. Dari jauh, Ao Ziye, Han Minghao, dan yang lainnya semuanya tercengang. Melihat Mo Yuan dan Chen Chunan bergabung dan masih kalah, Han Minghao dengan marah mengutuk. Bagaimana bisa anak ini menekan dua ahli daftar manusia sendirian? Ao Ziye juga mengerutkan kening, wajahnya pucat pasi karena marah. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh anak ini hari ini. Sekalipun itu berarti menyinggung markas besar Wu Ge, itu sepadan. Karena jika kita membiarkannya berkembang, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi semua pasukan utama di kota Hu. Setelah mengatakan ini, Ao Ziye dengan marah menatap Zhu Tanggong dan Wang Hongshan. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak akan bergerak? Jika anak ini lolos hari ini, apakah menurutmu keluargamu akan hidup damai di masa depan? Zhu Tanggong dan Wang Hongshan jelas bukan orang bodoh. Mereka saling memandang dan mengangguk. Tuan Jiang, saatnya untuk bertindak. Zhu Tanggong dan Wang Hong masing-masing berkata kepada Jiang Xiwu dan Li Chanfeng. Jiang Xiwu dan Li Chanfeng mengerutkan kening. Awalnya, mereka berpikir bahwa upaya gabungan Chen Chunan dan Mo Yuan akan cukup untuk menghadapi Zhou Yu.
Tetapi sekarang tampaknya kekuatan Zhou Yu bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Apa yang dikatakan Ao Zie memang benar. Jika mereka membiarkannya berkembang, ia pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Jiang Xiu melirik Li Chanfeng, dan mereka berdua melihat ancaman di mata masing-masing. Mereka tampak bangga, tetapi jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, satu tatapan saja sudah cukup bagi mereka untuk bersatu. Keduanya mengangguk kecil. Lalu Jiang Xiu mengambil langkah pertama. Dia dengan cepat menerjang ke arah Zhou Yu yang tengah bertarung, dari belakang. Melihat ini, ekspresi Wang Bo berubah dari jauh, dan dia segera berteriak. Zhou Yu, hati-hati. Jiang Xiu telah bergerak. Bab 1164. Kekhawatiran Li Chanfeng. Serangan Jiang Xiu jauh lebih hebat daripada Chen Chunan dan Mo Yuan. Pedang panjang di tangannya bagaikan meteor yang cemerlang, dengan cepat membelah langit malam menuju jantung Zhou Yu. Sebuah tusukan langsung yang sederhana meninggalkan Zhou Yu dengan ilusi yang tak terelakkan. Ekspresi Zhou Yu berubah. Pedang iblis emas di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam keemasan, menyapu secara horizontal, langsung menghantam Chen Chunan dan Mo Yuan. Segera setelah itu, Zhou Yu berbalik, Gang Jin dan Truqi di dalam dirinya dengan panik menyerbu ke dalam Golden Demon Blade, menebas dengan satu serangan. Bam! Pedang dan bilah pedang saling beradu dengan dahsyat. Dalam sekejap, di tengah-tengah pertempuran mereka, udara berubah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Wajah Zhou Yu memucat saat dia terlempar mundur tak terkendali. Meskipun dia cepat-cepat menenangkan diri, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Jiang Xiu ini memang layak menduduki peringkat ke-11 dalam daftar manusia. Hanya serangan pedang tunggal ini saja lebih dahsyat dari gabungan serangan Mo Yuan dan Chen Chunan. Selain itu, meskipun dia menangkis pedang ini, dia tidak sepenuhnya bertahan melawan kekuatan pedang yang mengerikan itu, yang menyebabkannya menyerang tubuhnya dan menimbulkan beberapa luka dalam. Di samping itu, melihat keganasan Jiang Xiu, baik Chen Chunan maupun Mo Yuan menunjukkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Sungguh layak menduduki peringkat ke-11 dalam daftar manusia, jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di peringkat tengah. Setelah berhasil dengan serangannya, Jiang Xiu tidak mengejar tetapi malah memegang pedangnya, menatap Zhou Yu, nadanya penuh peringatan. Serahkan cakram roh surgawi kuning, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Zhou Yu mencibir. Jika kau pikir kau bisa membunuhku, silakan saja mencobanya. Kebetulan, coba kulihat apakah peringkat ke-11mu di daftar manusia hanyalah reputasi kosong. Mendengar ini, kilatan dingin muncul di mata Jiang Xiu. Saat dia berbicara, sosok Jiang Xiu menghilang dari pandangan. Segera setelah itu, sosok Zhou Yu pun menghilang. Selanjutnya, mereka yang berada di dekatnya hanya dapat melihat bayangan pedang hitam putih yang saling beradu di atas reruntuhan pesta. Setiap bentrokan antara keduanya menyebabkan fluktuasi hebat dalam kekuatan langit dan bumi. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur satu demi satu. Tempat-tempat di mana keduanya bertarung bagaikan dibom karpet. Pada saat ini, Li Chanfeng belum bergabung ke medan perang, tetapi penghinaan di wajahnya telah sepenuhnya menghilang. Digantikan oleh kejutan. Dia bertanya dalam hati, jika dia menyerang secara langsung, bisakah dia melawan Jiang Xiu sampai sejauh ini? Pikiran rasionalnya mengatakan, tidak. Namun Zhou Yu berhasil melakukannya. Tidak seperti yang lain, meskipun Li Chanfeng tampak glamor, menduduki peringkat ke-12 dalam daftar manusia. Ketanyaannya, situasi keluarga pendukungnya tidak ideal. Oleh karena itu, cara berpikirnya berbeda dari banyak teman sebayanya. Dia harus mengutamakan kepentingan keluarganya. Jika dia ingin mengutamakan kepentingan keluarganya, dia harus mempertimbangkan dengan matang apakah akan menyerang Zhou Yu atau tidak. Karena Zhou Yu, selain memiliki keterampilan yang luar biasa, juga merupakan Menteri Paviliun Bela Diri Hu Cheng, memegang jabatan tinggi. Jika dia benar-benar terbunuh, Paviliun Bela Diri pasti akan menyelidikinya di masa mendatang. Jiang Xiu dan kelompoknya berasal dari warisan guru magang. Paviliun Bela Diri mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, tetapi keluarga Li berbeda. Keluarga Li berada tepat di ibu kota, dan jika Paviliun Bela Diri ingin berurusan dengan mereka, itu akan terlalu mudah. Justru karena kekhawatiran inilah Li Chanfeng yang awalnya berencana ikut mengepung Zhou Yu mulai ragu. Dan hanya dalam beberapa menit, Zhou Yu dan Jiang Xiu telah bertukar ratusan gerakan. Sikap Jiang Xiu terhadap Zhou Yu berubah dari penghinaan menjadi pengakuan, dan akhirnya menjadi kemarahan dan keterkejutan. Akan tetapi, bahkan setelah menggunakan hampir 80% kekuatannya, dia masih belum dapat mengalahkan Zhou Yu. Menggunakan kekuatan penuhnya berarti harus mengeluarkan seluruh tenaganya, dan Jiang Xiu tidak mau mempertaruhkan nyawanya di lingkungan yang tidak dikenalnya seperti itu. Tanpa daya,
Jiang Xiuwu memaksa Zhou Yu mundur dengan pedang dan kemudian segera berteriak pada Li Chanfeng, Chen Chunan, dan Mo Yuan. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat habisi orang ini. Mendengar ini, Chen Chunan dan Mo Yuan segera mengelilinginya tanpa ragu-ragu, sementara Li Chanfeng tetap berdiri diam. Melihat pemandangan ini, Wang Hongshan di kejauhan mengerutkan kening, tetapi dia cepat memahami situasi. Matanya berkedip ragu-ragu namun segera kembali tenang, tanpa mendesak Li Chanfeng. Namun, Jiang Xiuwu tidak dapat menahan diri. Dia menatap Li Chanfeng dengan dingin. Li Chanfeng, apa maksudmu? Li Chanfeng berkata tanpa ekspresi. Kalian teruskan saja, aku akan mencari kesempatan untuk menyerang. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Jiang Xiuwu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Zhou Yu, niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Pada saat yang sama, aura Chen Chunan dan Mo Yuan melonjak saat mereka menatap dingin ke arah Zhou Yu. Ketiganya membentuk posisi segitiga, mengelilingi Zhou Yu sepenuhnya. Zhou Yu, mati di bawah pengepungan 3 ahli daftar manusia adalah akhir yang pantas untukmu, kata Chen Chunan dengan penuh kebencian. Zhou Yu, mendengar ini, tetap tidak bingung. Apakah kau benar-benar mengira kau bisa mengalahkanku? Apa? Kau pikir kau tidak punya jalan keluar, kan? Zhou Yu mencibir, lalu perlahan mengangkat pedang setan emas. Saat berikutnya, aliran ki sejati berwarna emas mengalir ke telapak tangannya, mengalir ke dalam pedang setan emas. Saat ki sejati emas meresap ke dalam pedang iblis emas. Bila pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bab 1165. Ki emas merah tua. Ketiga orang yang awalnya mengepung Zhou Yu semuanya menampakkan ekspresi terkejut pada saat ini. Ini, ki emas merah. Sebagai ahli dalam daftar manusia, mereka tentu memiliki banyak wawasan tentang hal ini. Pada saat ini, cahaya keemasan yang keluar dari pedang setan emas memang ki emas merah. Ki emas merah adalah sesuatu yang dirindukan semua seniman bela diri yang menggunakan senjata sebagai sarana serangan utama mereka. Karena sebagian besar seniman bela diri tidak mampu mengolah ki sejati, namun mereka iri dengan kekuatannya, seseorang muncul dengan ide untuk menyegel sumber ki sejati ke dalam senjata, dengan demikian meningkatkan kekuatan senjata, dan bahkan memungkinkannya menyatu dengan ganjin seorang seniman bela diri, meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Di antara 5 elemen Zenki, atribut logam, yang mengatur pembunuhan dan ketajaman, adalah yang paling mudah dipadukan dengan senjata, dan kekuatan setelah penggabungan adalah yang terbesar. Karena alasan ini, senjata yang menyatu dengan ki sejati atribut logam menjadi harta yang didambakan bagi semua orang yang menggunakan senjata. Dan pedang setan emas di hadapan mereka tidak hanya menyegel ki sejati atribut logam tetapi juga ki emas merah yang langka di antara ki sejati atribut logam. Dengan cara ini, begitu ki emas merah diaktifkan, kekuatan pedang setan emas akan meroket pesat. Ini setara dengan menggandakan kekuatan pengguna dari udara tipis. Oleh karena itu Jiang Xiuwu dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, Jiang Xiuwu tampaknya memahami sesuatu. Di luar perkebunan keluarga Gong, banyak kekuatan yang diam-diam mengamati kejadian di dalam keluarga Gong. Di antara mereka ada orang-orang dari Dark Domain dan Black Dragon Society. Guo Tao saat itu tengah mengawasi perkebunan keluarga Gong dari jauh. Ekspresinya serius, dengan sedikit kesan urgensi di matanya. Pada saat ini, berita dari dalam perkebunan terus-menerus dikirimkan kepada mereka. Mendengar Zhou Yu dikepung oleh 4 ahli teratas daftar manusia, dia menjadi sedikit gelisah. Tepat pada saat itu, suara Huang Yu tiba-tiba datang dari sampingnya. Pelindung Guo, Anda tampaknya sangat mengkhawatirkan Zhou Yu. Ekspresi Guo Tao sedikit berubah, lalu dia memaksakan senyum. Jika dia mendapat masalah di sini, akan sulit menjelaskannya kepada Presiden Bai Fengyan. Mendengar Guo Tao menyebut Bai Fengyan, ekspresi Huang Yu langsung menjadi gelap. Guo Tao, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Bai Fengyan bukan lagi Presiden Perkumpulan Naga Hitam, sekarang, akulah Presiden Perkumpulan Naga Hitam. Jika kamu berada di bawah perintahku dan terus berpikir untuk bekerja untuknya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Guo Tao mengecilkan kepalanya dan dengan cepat berkata, "Saya mengerti, Ketua Huang." Huang Yu mendengus dingin lalu berkata, "Jika dia meninggal di sana, biarlah. Jika dia keluar hidup-hidup, hentikan dia dan bunuh dia." Mendengar ini, ekspresi Guo Tao berubah, tetapi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Ya, Ketua Huang." Melihat ekspresi tunduk Guo Tao, Huang Yu mencibir, matanya penuh dengan cibiran dan penghinaan. Kemudian dia melihat lagi ke arah villa keluarga Gong. "Zhou Yu, aku tak sabar melihatmu berjuang keluar dari villa keluarga Gong. Saat itu, bertemu denganku akan sangat menarik." Pada saat yang sama, di arah lain di luar perkebunan keluarga Gong,
Orang-orang dari Aliansi Asia Timur juga telah tiba. Pemimpinnya adalah pakar utama dari Aliansi Asia Timur, Miyamoto Naku, bersama dengan Nakamuranan, yang memiliki dendam terhadap Zhou Yu. Nakamuranan menjelati wajahnya dan berkata dengan penuh kekaguman. Miyamoto, kabarnya keluarga Gong berencana mengirimkan pedang iblis emas hari ini. Pedang ini punya latar belakang yang cukup bagus. Kau belum punya pedang yang cocok saat ini, bagaimana kalau kau ambil pedang berharga ini? Miyamoto Naku secara alami sangat tertarik pada Golden Demon Blade, tetapi dia dengan bijaksana menggelengkan kepalanya. Pedang iblis emas memang hebat, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Lagi pula, tempat ini penuh dengan pasukan negara naga, jika kita mengacaukan segalanya, kita mungkin akan dikepung. Namun, jika ada kesempatan, kita harus merebut cakram roh surgawi kuning. Selama kita bisa mendapatkannya, kita tidak akan menyinggung kekuatan-kekuatan ini. Mendengar ini, mata Nakamuranan berkilat kecewa. Dia awalnya berencana meminjam pedang untuk membunuh, menggunakan Miyamoto Naku untuk menghadapi Zhou Yu demi membalas dendam. Sayangnya, Miyamoto Naku tidak mempercayainya. Dia hanya bisa mencari kesempatan lain. Orang-orang dari Paviliun Dan juga telah tiba. Orang yang datang dari Paviliun Dan adalah Grandmaster Roh Barat. Dia membawa pelindung di puncak alam suci. Haruskah kita campur tangan? Grandmaster Roh Barat terdiam sejenak, lalu menghela napas dan berkata, "Kita lihat saja. Ketika benar-benar tiba saat terakhir, kami akan memutuskan saat itu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.